Halo, salam tanam berduri, salam petani Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Denny Jack. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Yang belum, silahkan di subscribe, di like, agar tidak tertinggal informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, salam tanam berduri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makin sukses dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di konten kali ini saya akan menjelaskan gimana cara pemupukan dengan tepat dan tidak asal-asalan. Nah, contohnya gini teman-teman dan para petani. Kita tidak boleh pupuk asal-asalan karena kenapa? Misalnya kita gini loh, kita ini lagi sakit mata. Lalu kita kasih obat sakit gigi, kan nggak nyambung. Begitu juga dengan tanaman. Nah, alangkah baiknya kita memahami dulu unsur-unsur pertanian itu atau buah sawit kita, kelapa sawit kita itu kekurangan unsur hara apa. Nah, kalau kita sudah tahu, nah baru kita melakukan pupuk yang lebih tepat lagi. Jadi nggak asal-asalan lagi. Karena kenapa? Percuma. Misalnya gini. Kelapa sawit kita kekurangan unsur hara magnesium. Lah, malah kita kasih pupuknya KCl, kan nggak nyambung. Jadi semakin asam tanah kita. Nah, alangkah baiknya kita pahami dulu supaya tidak terbuang sia-sia pupuk kita dan menghasilkan hasil reproduksi yang sangat baik dan maksimal. Maka itu saya akan berbagikan info-info yang sangat menarik pada teman-teman semuanya. Jangan di skip dulu ya. Karena kita tahu kan, pupuk itu harganya udah mahal. Dan apabila dia tidak digunakan dengan tepat dan tidak pemberiannya tidak dengan tepat, maka hasil pemupukan kita sia-sia. Nah, dari itu di sini saya akan belajar berbagi pengalaman saya berdasarkan pengalaman supaya teman-teman tidak merasakan pahit yang saya alami. Di sini saya akan jelaskan ciri-ciri misalnya daunnya pucat dan transparan. Nah, kenapa pohon sawit itu bisa gitu? Daunnya pucat dan tampak transparan. Nah, karena dia kekurangan unsur hara nitrogen. Nah, dengan kata lain, dia kekurangan pupuk urea. Jika pupuk kelapa sawit kita kekurangan pupuk urea, nah dia akan nampaknya seperti transparan dan apabila terkena sinar matahari, dia akan tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, antara lain dia tidak bisa menghasilkan buah. Dengan kata lain, sawit kita tidak bisa berbuah. Nah, apa yang kita harus berikan? Nah, kita harus memberikan pupuk urea bisa dan pupuk ZA. Nah, untuk mengembalikan atau menyehatkan kelapa sawit kita tersebut. Yang kedua ini, teman-teman juga harus tahu juga ciri-cirinya. Misalnya daunnya menguning. Nah, daun menguning dan terbakar. Nah, itu tanda lainnya dia kekurangan unsur hara. Unsur haranya kayaknya magnesium. Nah, unsur hara magnesium itu bisa dikatakan bisa kita gunakan pupuk glomit. Nah, dengan kata lain dia akan itu ciri-cirinya tanda sawit kita kekurangan unsur hara lain, daunnya tampak kuning, lama-lamaan daun tersebut akan berubah menjadi kehitam-hitaman seolah-olah kebakar daunnya. Nah, perubahan warna yang di permukaan daun mulai berubah warna dari tepi hingga ujung bagian tengah daun. Nah, penyebabnya kekurangan dari magnesium. Yang ketiga, batang meruncing dan pelepahnya kemerahan. Nah, kenapa itu? Nah, itu berarti itu kelapa sawit kita kekurangan pupuk TSP atau pupuk RP dengan kata lain. Nah, perbedaan unsur hara fosfat, kekurangan unsur hara fosfat itu pada batangnya yang berbentuk meruncing. Nah, selain itu bagian pelepah daunnya juga berubah menjadi kemerah-merahan. Nah, di daerah sekeliling batang tanaman kelapa sawit yang kekurangan fosfat juga banyak ditumbuhi rumput dan daunnya berwarna keunguan. Nah, itulah solusinya untuk mengatasi
kita memberikan pupuk fosfat, pupuk TSP dan pupuk RP, teman-teman. Jangan salah, jangan gagal paham lagi ya. Jangan asal kasih pupuk lagi ya. Karena kenapa? Kita sudah tahu kan harga pupuk di Indonesia ini sangatlah tinggi. Nah, maka itu kita harus mempelajari ciri-cirinya gimana, cara penanganannya gimana, agar teman-teman bisa melakukannya dengan tepat dan tidak asal pupuk lagi, asal kasih pupuk misalnya hari ini kasih NPK, besok kasih NPK lagi. Itu bukan solusi yang tepat. Alangkah baiknya kita memakai pupuk tunggal dan memahami kendala-kendala unsur hara apa sawit kita ini, supaya bisa menghemat anggaran kita, karena pupuk NPK itu sangat tinggi. Beda dengan kata lain pupuk tunggal. Nah, yang keempat. Yang keempat juga sering kita salah paham. Nah, contoh yang keempat, daun kita dipenuhi bercak-bercak merah. Nah, pasti teman-teman di sini banyak yang mengalami. Nah, kenapa daun kita dipenuhi bercak-bercak merah? Nah, itu salah satu yang dipenuhi bercak-bercak semakin hari semakin ukurannya nanti akan meluas. Nah, sehingga memenuhi seluruh permukaan kelapa sawit kita. Nah, berarti kelapa sawit kita unsur haranya kekurangan dari KCl atau pupuk MOP. Nah, untuk menyembuhkannya, teman-teman jangan gagal paham lagi ya. Nah, yang kelima, daun mengering, mengeriting, dan mengelipat. Nah, udah tahu belum? Pasti teman-teman di sini pasti pada tahu. Nah, ciri-ciri yang terakhir pada tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara ialah daunnya berubah bentuk menjadi keriting. Nah, kadang-kadang bagian berubah berbentuk, daunnya pun berbentuk lipat. Nah, berlipat maksudnya seperti daun kita berlipat kayak ada ulat-ulatnya itu. Nah, itu kelapa sawitnya menunjukkan gejala-gejala yang menandakan kalau kekurangan unsur hara buron. Nah, itu teman-teman kadang kita salah. Salahnya gimana? Pupuk terakhir itu buron, pupuk terakhir buron. Karena kenapa? Kita sering gagalnya fokus di sana. Kalau saya lihatnya sehari-hari berdasarkan pengalaman saya pupuknya dengan kebutuhan kelapa sawit, supaya kenapa hasilnya meningkat dan kita bisa menangani kasus stresnya tanaman kita atau sawit kita itu dengan tepat dan bisa menghemat anggaran. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe atau like di channel ini, tolong dibantu dengan like dan subscribe-nya supaya saya sendiri merasa semangat dan bisa fokus lagi untuk menjadi konten dan berbagi edukasi tentang dunia pertanian, maupun itu dari kelapa sawit maupun itu dari tumbuhan lainnya. Oh ya, yang saya jelaskan tadi intinya ciri-cirinya hampir sama semua. Apa tuh istilah katanya, kondisi tanaman itu kekurangan apa, itu hampir sama antara kelapa sawit, walaupun dia alpokat, walaupun dia buah cabai. Nah, itu hampir sama ciri-cirinya. Dengan kata lain, tumbuhan itu sama, tapi dia mempunyai selangkah kondisi dan situasi penyakit, ciri-cirinya itu hampir sama. Ingat teman-teman, atasi lahan kita dengan benar. Jangan asal-asalan lagi. Pahami dulu kondisi kelapa sawit kita itu seperti apa, agar kita bisa mengobatinya atau mengasih pupuk, mengasih suplemen kepada kelapa sawit kita dengan tepat dan tidak asal-asalan lagi. Karena gini, misalnya tumbuhan kita itu kekurangan unsur hara magnesium. Nah, malah kita kasihnya KCl. Itu salah. Nah, jadi setelah teman-teman menonton video ini, jadi supaya lebih cerdas lagi dan lebih semangat lagi untuk menjadi petani. Salam petani Indonesia, salam tanam berduri. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang ada bertanya atau untuk mengasih semangat kepada saya, silakan komen di bawah dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, salam tandan berduri.